Shalom teman-teman, welcome to Youth Online Service. Senang sekali meskipun kita di rumah masing-masing ataupun dimanapun kita berada, kita diberikan kesempatan untuk beribadah dan bersekutu bersama. Setelah teman-teman ibadah melalui video ini, teman-teman jangan lupa untuk join di after service meeting di Zoom setiap Sabtu jam 5 sore untuk teman-teman pemuda, kemudian setiap hari Minggu jam 10 pagi untuk teman-teman remaja. Dan teman-teman juga tetap bisa melakukan persembahan melalui scan QR code di bawah ini atau melalui transfer bank melalui rekening yang ada di bawah ini. Untuk teman-teman remaja, jangan lupa untuk menambahkan angka 2 di setiap belakang nominal. Kemudian untuk teman-teman pemuda, menambahkan angka 3 di setiap belakang nominal. Yuk kita beribadah meskipun kita di rumah masing-masing ataupun dimanapun kita berada, dengan hati yang sungguh-sungguh rindu untuk menyembah Allah kita dan juga menunjukkan sikap yang hormat walaupun kita tidak berada di dalam gedung gereja. Kita sembah Allah kita yang baik, Allah yang begitu mengasihi kita. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua, selamat datang di Youth Online Service hari ini. Kita bersyukur bahwa kasih karunia Tuhan masih ada untuk kita sampai saat ini dan juga penyertaannya selalu baru setiap hari. Teman-teman, sebelum kita masuk pada ibadah kita, saya ingin ajak teman-teman semua untuk mengambil sikap saat teduh sejenak. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita tertuju hanya pada Yesus Kristus. Teman-teman semua, kita angkat lagu pujian ala Roh Kudus. Kita mau menyembah Allah kita yang kudus, Allah yang mulia. Dialah satu-satunya yang patut kita sembah. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kata pujian ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh kita katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia
teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih atas hari ini Tuhan, Engkau sudah sediakan bagi kami Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan mendengar firman-Mu Tuhan. Memimpin hati setiap kami Tuhan, agar kami siap Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Agar kami dengan sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan pada hari ini. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman semua, saya ingin coba memberikan satu pertanyaan bagi teman-teman semua yang ada di sini. Pernah nggak sih kita merasa bahwa kita memiliki perkara yang begitu besar, beban yang begitu besar sampai seakan-akan kita kayak udah nggak mampu gitu untuk melewati perkara tersebut gitu. Mungkin bagi teman-teman yang sedang kuliah, mungkin permasalahannya ada di tugas, ada di skripsi dengan dosen atau dengan teman sekelas, atau mungkin bagi teman-teman di sini yang udah bekerja, mungkin permasalahannya dengan bos, dengan tugas-tugas yang diberikan yang terlalu banyak dan seakan-akan kayaknya udah nggak mampu gitu. Dan juga mungkin karena ini lagi dalam masa bulan cinta ya, jadi mungkin di sini teman-teman juga ada yang punya perkara atau permasalahan dalam percintaan teman-teman gitu. Nah, dalam mempersiapkan pelayanan hari ini, saya sempat riset sedikit dari website Psychology Today. Dia melakukan riset terhadap orang dengan usia 18-64 tahun. Mereka menginterview, mereka bertanya tentang pengalaman mereka pada saat putus cinta. Dan ternyata mereka menemukan bahwa terdapat korelasi yang sangat erat antara depresi ketika putus cinta dengan keinginan untuk bunuh diri atau suicide attempt gitu. Dan gak jarang ya teman-teman kita melihat banyak sekali kasus-kasus orang bunuh diri karena putus cinta gitu. Di sini saya ingin mengingatkan teman-teman semua bahwa tidak ada perkara yang terlalu besar bagi Allah kita. Tidak ada perkara yang terlalu rumit bagi Allah kita. Semua itu dapat ditanggung di dalam Dia. Kita harus percaya bahwa kita memiliki Allah yang sanggup. Teman-teman semua, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengangkat pujian Allah sanggup. Kita boleh sambil bertepuk tangan, memuji dan memuliakan Allah kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu,
dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya teman-teman, seperti lagu yang barusan kita nyanyikan bahwa Allah itu sanggup menanggung segala perkara dalam hidup kita. Namun pertanyaan adalah, apakah Allah benar-benar menjadi fokus dalam hidup kita? Apakah Allah benar-benar menjadi prioritas satu-satunya dalam hidup kita? Atau mungkin teman-teman merasa ada hal lain yang lebih kuat, yang lebih hebat, yang bisa menanggung perkara teman-teman. Sekarang saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kita ingin lihat ke dalam hati kita ingin lihat ke dalam hidup kita. Apakah Allah benar-benar menjadi pusat dari seluruh hidup kita? Sembari saya ingin mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah pujian, Murnikanku. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku, hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhanku, murnikanku, tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, setia padamu. Saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama mengambil sikap tenang, sikap diam. Kita mau sama-sama lihat ke dalam hati kita mau sama-sama lihat ke dalam diri kita. Apakah Allah benar-benar menjadi fokus dalam hidup kita? Tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini, di dalam anugerah daripada Tuhan, yang boleh mengizinkan kami untuk mengakui dosa kami di hadapan Tuhan. Bapa, kami percaya ketika kami mengakui setiap dosa kami, maka di dalam anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan pengampunan dosa itu bagi setiap kami. Kami juga bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama akan belajar sebenarnya firman-Mu. Biar juga Tuhan yang tolong dan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama di dalam Youth Online Service untuk bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan. Di background punya Lose ini, Lose sengaja untuk memunculkan background hati, seperti itu ya. Kenapa? Karena kita bulan Februari seringkali diperingati atau diingat sebagai bulan kasih sayang. Nah teman-teman, ketika bicara tentang bulan kasih sayang atau bulan love itu,
maka setidaknya ada dua kata yang seringkali umum dikatakan. Kalau orang suka ngomong pakai bahasa Inggris, maka dia akan berkata, I love you, seperti itu ya, aku cinta padamu. Tetapi kalau dia suka nonton film Korea, drakor, maka dia akan berkata, sarengyo, seperti itu ya, kepada orang yang dikasihi. Apapun bentuknya, tetapi kata-kata ini adalah bentuk daripada ucapan kasih sayang kepada orang yang disayangi, siapapun. Teman-teman, hari ini Lose diberikan sebuah judul When God Write You Love Story. Kapankah Tuhan membuat kisah cinta di dalam hidupmu? Tujuannya untuk apa? Untuk kita, para pemuda remaja, diingatkan kembali bahwa Tuhan memiliki rencana indah dalam setiap musim dalam kehidupan kita dan bagaimana menjalani masa single dalam kehidupan kita. Jadi kita bicara tentang bulan cinta, tapi ternyata belum tentu di antara kita yang beribadah di dalam Youth Online Service ini pasti sudah punya pasangan. Mungkin kita sedang bergumul dengan pasangan, atau mungkin kita remaja-remaja yang papa mama bilang, jangan pacaran dulu, sekolah dulu. Kalau kita masih kuliah, kita berkata pada diri kita, jangan pikir pacaran dulu. Tetapi kuliah dulu yang baik, lulus, kerja, baru pacaran. Dan kita umumnya, bisa jadi kita umumnya adalah orang-orang yang belum punya pasangan. Lalu bagaimana kita menjalani masa-masa single ini, sehingga kehidupan kita tetap punya kehidupan yang dimaknai di dalam kasih Tuhan, rencana Tuhan, di dalam status kita sebagai seorang single, termasuk kita yang mungkin sudah kerja dan kita belum punya pasangan saat ini. Teman-teman, langsung aja kita membuka di dalam Kejadian. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18, dikatakan di sana, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di dalam bagian ini kita tahu bahwa Tuhan Allah berfirman kepada siapa? Tuhan Allah berfirman kepada Adam. Dia berkata bahwa kepada manusia itu, yaitu Adam. Kalau kita bicara tentang kata Adam, maka punya dua pengertian, yaitu Adam yang berarti manusia. Tetapi yang kedua adalah Adam di dalam identitas diri, seorang manusia laki-laki yang bernama Adam. Dan kalau kita melihat dalam bagian ini, maka ini lebih cenderung bicara bahwa Tuhan bicara kepada pribadi itu yang bernama Adam. Kenapa? Karena dikatakan di sana bahwa manusia atau Adam itu manusia satu-satunya yang diciptakan Allah pada waktu itu ketika Allah berkata tentang bagian ini, adalah manusia yang seorang diri saja. Nah, teman-teman, ketika kita bicara tentang seorang diri, maka seringkali orang mengaitkan dengan kata single. Jadi ada orang yang membedakan antara single dengan jomblo, seperti itu ya. Maka orang yang berkata bahwa single itu pilihan, jomblo itu nasib. Ya, saya nggak tahu lah ya, saya nggak tahu bagaimana penilaian kita tentang dua kata ini, single atau jomblo. Tetapi teman-teman, tahukah kita bahwa kata single itu tidak selamanya bermakna ironis, tidak selamanya bermakna kasihan, seperti itu ya, kepada orang-orang ketika ditanya, udah punya pacar belum? Belum, saya single, seperti itu ya, saya belum punya pacar. Tetapi kata single itu sendiri punya arti yang sangat-sangat luar biasa. Punya arti apa? Artinya komplit, utuh, dan sempurna. Jadi ketika dikatakan bahwa seseorang yang single itu adalah seseorang yang waktunya dia gunakan untuk membentuk diri agar mengalami keutuhan, kesempurnaan hidup yang sudah Tuhan berikan. Jadi kalau bicara tentang kata single, bicara tentang seorang yang utuh, seorang yang sempurna. Kadang ada orang berkata bahwa kalau nggak punya pasangan itu seperti kehilangan setengah bagian dari hidup. Tetapi ketika bicara tentang single, enggak. Ketika bicara tentang single adalah utuh itu. Karena itu ketika kita melihat di dalam bagian ini, ketika Tuhan berkata bahwa
bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Di dalam bagian ini, apakah Tuhan ingin berkata bahwa tidak baik kalau seorang itu single, kalau seseorang itu nggak punya pasangan? Tidak. Ketika Adam seorang diri, maka Adam itu utuh di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kurang dalam diri Adam. Tidak ada yang tidak sempurna dalam diri Adam. Kalau kita ingat bahwa ketika Tuhan selesai menciptakan Adam, maka dia berkata bahwa sungguh amat baik, termasuk peristiwa penciptaan kepada manusia, yaitu Adam. Jadi sungguh utuh itu, sungguh sempurna itu di dalam diri Adam. Tetapi kenapa Tuhan berkata tidak baik? Karena ketika kita bicara tentang hal ini, maka bicara tentang rencana Tuhan, tentang keberadaan manusia di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menjadi alat Tuhan, untuk mengelola alam ini, untuk mempunyai keturunan, memenuhi segala isi dunia ini. Itu tujuan Tuhan. Kalau tujuan Tuhan seperti itu, maka Tuhan memunculkan satu orang atau menjadi pasangan bagi Adam, yaitu Hawa. Teman-teman, kalau kita bicara tentang hal ini, mungkin kita berkata gini, bahwa mungkinkah orang yang punya kehidupan yang utuh atau sempurna? Bagi saya, kisah ini, kejadian 2 ini adalah peristiwa yang Tuhan katakan sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Adam itu pernah tidak berdosa. Adam itu pernah dia di dalam kondisi yang kudus di hadapan Tuhan. Pernah di dalam kondisi yang berelasi dengan Tuhan. Pernah di dalam kondisi dia tidak ada cacat dosa di dalam dirinya. Dan bagian ini, ketika Allah berkata pada Adam, tidak baik kalau manusia itu seorang diri, ada di dalam posisi Adam, itu belum berdosa. Tetapi bagaimana dengan manusia ketika manusia sudah berdosa? Apakah kata komplit, utuh, sempurna di dalam kondisi single itu masih berlaku? Bagi saya, masih. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang hal ini, maka keutuhan, kesempurnaan itu hanya didapat ketika seseorang itu membuka diri untuk diproses oleh Kristus, untuk menjadi semakin sempurna dan semakin berkenan pada Tuhan. Karena itu, kita yang sudah berdosa, ketika kita dikatakan bagaimana bisa utuh dan sempurna, mau tidak mau kita bicara tentang Kristus yang memproses diri kita. Karena itu kalau kita ditanya seperti ini, kapan sih Tuhan membuat kisah, cinta, atau kasih dalam hidup? Kita berpikir bahwa, oh iya, ketika saya punya pasangan. Bagi Lose tidak. Ketika engkau di dalam posisi saat ini single, ketika engkau di dalam posisi saat ini belum punya pacar, ketika engkau di dalam posisi saat ini masih sendirian, tidak ada ikatan, kasih, komitmen dengan lawan jenismu, maka saat itulah engkau sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi manusia yang utuh, menjadi manusia yang sempurna, menjadi manusia yang lengkap, sehingga ketika engkau pada akhirnya di dalam waktunya Tuhan, Dia mempertemukanmu dengan pasangan. Pasanganmu itu tidak akan menjadi objek dari ketidaksempurnaan. Seringkali kita berkata, aku ini nggak sempurna. Aku mau mencari pasangan yang mau menerima aku apa adanya. Itu engkau sedang menjadikan dia sebagai objek dari ketidaksempurnaan. Jadikan dia korban dari ketidaksempurnaan. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan, ketika engkau menjadi orang yang single, belum punya pasangan, itulah momentum Tuhan untuk membentukmu. Sehingga ketika engkau punya pasangan, itulah momentum Tuhan untukmu menerapkan kasih daripada Allah yang telah engkau terima. Teman-teman, seringkali kita, kalau kita udah punya pacar, seperti itu ya, kita udah punya pasangan, sudah punya orang yang kita kasihi, kita yang sayangi, kita seringkali berkata, Sarenyo, I love you, aku cinta padamu. Seringkali kita, tanda kutip, kalau nggak hati-hati, diperbudak karena alasan cinta. Kalau anak-anak muda sekarang ngomongnya bucin, saudara,
budak cinta. Apapun kita mau lakukan, apapun kita mau kerjakan. Kalau dulu zaman Lose berkata, lautan akan aku seberangi, jalan yang berapi akan aku lewati. Itu budak cinta. Itu orang yang belum sempurna, belum utuh di dalam konsep dirinya, di dalam konsep hidupnya, di dalam konsep akan pembentukan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga ketika dia memaksakan, mengkarbitkan cinta itu, siapapun boleh. Kalau ada orang yang mencintai saya mau terima dia. Dan akhirnya, dia akan menjadi orang yang sama-sama nggak sempurna, sama-sama nggak utuh, sama-sama kekanak-kanakan, sama-sama nggak mau ngalah, sama-sama nggak mau berelasi secara sehat, maunya menang sendiri, sama-sama akhirnya menjadi budak cinta itu. Dan itu bukan cinta yang Tuhan ajarkan. Cinta yang Tuhan ajarkan adalah cinta yang mau berkorban. Orang yang mau berkorban, orang yang bisa berkorban, adalah orang yang sudah merasakan pengorbanan daripada Kristus. Orang yang mau tunduk dan tidak diliputi oleh hawa nafsu ketika berelasi adalah orang yang sudah dipuaskan oleh Kristus. Karena itu teman-teman, ketika kita saat ini masih single, bersyukur. Ketika saat ini kita remaja-remaja yang belum memikirkan tentang pacaran, hal yang wajar ketika kalian mendoakan pasangan hidup, mendoakan pasangan yang Tuhan akan kasih. Boleh-boleh saja. Ada orang tua yang bercerita sama Lose, ketika anaknya masih sekolah minggu, dia tumpangkan tangan atas anaknya dan dia berdoa supaya anaknya mendapatkan pasangan yang baik, yang takut akan Tuhan. Dan Lose ketika dengar itu, Lose bersyukur. Ada orang tua yang menjadikan anaknya utuh dan sempurna di hadapan Tuhan. Termasuk masalah cinta. Karena itu, kalau masih single di Valentine ini, ya nggak apa-apa. Kalau nggak dapet coklat di Valentine ini karena nggak punya pasangan, ya nggak apa-apa. Kalau kita merasa orang tanya, sudah punya pacar, sudah nikah, dan kita berkata, saya belum punya siapa-siapa, saya masih single, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena bisa jadi ini waktu Tuhan bentuk kita menjadi utuh. Merasakan kasih Tuhan, merasakan pembentukan Tuhan, merasakan cinta Tuhan. Sehingga ketika nanti Tuhan percayakan kita untuk punya pasangan, pacaran, nikah, punya anak, kita tidak akan teralihkan dari cinta kita pada Tuhan. Terhadap cinta kita pada Tuhan akan kita terapkan, wujudkan dengan cinta kita pada pasangan. Bukan cinta pada pasangan dan akhirnya melupakan Tuhan. Itu belum utuh, itu belum sempurna. Karena itu teman-teman, di Zoom nanti kita akan diskusikan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah kalian itu menikmati situasi single saat ini? Situasi pembentukan Tuhan kepada kalian saat ini. Yang kedua, kalau andai kata kalian sudah punya pasangan, maka prioritas seperti apa yang akan kalian tunjukkan kepada pasangan? Atau apa yang kalian akan lakukan kepada pasangan sebagai tanda kalian mencintai Tuhan? Selamat menikmati proses love story yang Tuhan lakukan di dalam posisi kalian, di dalam status kalian saat ini. Tidak ada hal yang tidak direncanakan Tuhan, termasuk ketika bicara tentang single. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Bapa, biarlah kami, rekan-rekan pemuda, remaja yang belum punya pasangan, kami percaya ketika dalam status ini pun kami dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang utuh, orang-orang yang sempurna, orang-orang ketika nanti ada pasangan yang Tuhan hadirkan, kami tidak menjadikan mereka korban karena ketidaksempurnaan kami, karena ego kami. Tetapi kami, ketika kami sudah dibentuk oleh Tuhan dan waktunya datang, kami punya pasangan, teman-teman punya pasangan, maka di sana kami mewujudkan kasih Tuhan.
kepada kami untuk pasangan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih loh Sorani atas firman yang tadi disampaikan. Yuk teman-teman, untuk meresponi firman yang barusan kita dengar, kita mau ungkapkan rasa syukur kita atas kasih Tuhan, atas berkat Tuhan yang Tuhan telah limpahkan kepada kita sampai saat ini. Yuk kita sama-sama angkat pujian, hitung berkat. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Yuk teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan, kami ingin mengucap syukur berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, atas kasih karunia-Mu Tuhan yang baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, jikalau sampai pada saat hari ini kami masih ada dalam tangan perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan, ajar kami terus Tuhan untuk memiliki kasih seperti-Mu Tuhan, yang nanti akan terpancar dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan bersama-sama berdiskusi dalam after service meeting, Tuhan berkati Tuhan agar diskusi kami dapat membangun satu sama lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, jangan lupa join di after service meeting. See you and God bless.